Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Tausiah dengan NIM 2100669 kelas 1A2. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS PAI. Pertama, pertanyaan untuk membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Pertanyaan kedua mengenai definisi agama secara bahasa dan istilah menurut ulama. Membahas pengertian agama terdapat perbedaan-perbedaan dan banyak macam dari pengertian agama itu sendiri. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh. Secara bahasa, menurut Abul A'la Al-Maududi, bahwa agama mempunyai 4 pengertian. Pertama, penyerahan diri terhadap sang kuasa. Kedua, penghambaan seseorang yang lemah terhadap yang lebih kuat. Ketiga, peraturan yang wajib dipatuhi. Dan perhitungan pembalasan dari perbuatan manusia. Secara istilah, menurut Muhammad Natsir adalah suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain kepercayaan dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan nilai hidup. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai arti Islam dan bagaimana cara memahami dan menghayati Islam dalam kehidupan. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Dilihat dari asal katanya, salah satunya salam yang artinya selamat, maka Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 85, yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya mengikuti ajaran Islam dengan taat, melaksanakan apa yang diperintahkan, dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlunya pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Salah satunya melalui kajian-kajian keagamaan yang mencakup pembinaan, penghayatan, perenungan, dan pengamalan. Selain itu, perlu memahami Islam dari Al-Quran dan hadis dalam mempelajari sejarah Islam, mengenai ketuhanan, akhlak, fikih, dan segala aspek kehidupan lainnya. Dalam penerapan di kehidupan, mungkin bisa melakukan sedekah, membaca Al-Quran, dan yang paling penting, tidak lalai dalam sholat, serta melaksanakan perilaku-perilaku baik yang telah diajarkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Pertanyaan keempat tentang pengertian Al-Quran, kandungan pokok-pokok di dalamnya, dan bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis di mushaf sebagai pedoman hidup bagi manusia agar terjamin kebahagiaan dunia maupun akhirat, serta bagi yang membacanya termasuk ibadah. Kemudian dalam Al-Quran terdapat kandungan pokok ajaran Islam yang meliputi akidah atau tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, serta dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, akidah yang berarti keyakinan
yang mengangkat pada kebenaran pokok-pokok keimanan dan melahirkan cara pandang yang benar tentang segala hal dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Pokok-pokok keimanan atau akidah yang wajib diyakini adalah yang diketahui sebagai rukun iman. Dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang ibadah yang berarti menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Dengan kata lain, ibadah adalah tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran, sebagai contoh, Quran Surat An-Nisa ayat 103 tentang sholat dan Al-Baqarah ayat 183 mengenai saum. Yang ketiga, muamalah, yang berarti tata cara hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa aturan mengenai muamalah agar tidak terjadi persengketaan, seperti dalam hal jual beli, hutang piutang, maupun harta warisan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 mengenai tentang riba. Kemudian akhlak, yang berarti tingkah laku manusia baik itu secara lahir maupun batin. Al-Quran mengajarkan agar manusia melaksanakan akhlak-akhlak yang baik dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kemudian tentang hukum. Dalam Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia, seperti hukum dalam meminum minuman keras, berjudi, dan perilaku buruk lainnya yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian yang keenam tentang sejarah ataupun kisah umat terdahulu, yang mana kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajarannya, seperti dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 37 hingga 39 mengenai kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir tentang dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana Al-Quran memberikan keterangan-keterangan atau keterangan-keterangan tentang kejadian-kejadian alam semesta, bagaimana penciptaannya, yang dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ditemukan penelitian-penelitian ilmiah. Kemudian bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Mungkin bisa dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menyimak ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran, dan lebih baik lagi jika mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Pertanyaan kelima, yang terakhir mengenai makna iman dan cara untuk meningkatkan keimanan. Iman secara bahasa artinya membenarkan atau tasdik. Iman berkaitan dengan pengakuan, kepercayaan kepada sesuatu, keyakinan atau ketetapan hati. Dalam hal ini, iman berarti pembenaran di dalam hati, kemudian hatinya tunduk dan patuh, lalu pengakuan secara lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Dalam Islam, iman berarti kepercayaan atau keyakinan di dalam hati kepada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengakui secara lisan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan amal perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Untuk meningkatkan keimanan, diantaranya bisa membaca atau memahami ayat-ayat Al-Quran,
memperbaiki ibadah baik yang wajib maupun sunnah, lalu mengevaluasi atau merefleksikan diri, memperbanyak rasa syukur atau zikir, kemudian menghindari dari segala penyakit hati, menjauhi lingkungan yang dapat membawa dampak buruk, mentadaburi alam semesta, dan memperbanyak amal-amal soleh. Mungkin sekian jawaban-jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.